Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bisa dibilang hanya bisa mengharapkan keberuntungan untuk membalikan keadaan pada seri penutup MotoGP Barcelona 2024. Ketertinggalan poin yang cukup besar dan konsistensi tingkat tinggi dari rival utamanya, yaitu Jorge Martin, menjadi alasannya. Seperti diketahui, Bagnaia tertinggal 24 poin dari Martin di puncak klasemen sementara dengan sisa maksimal 37 poin untuk diperebutkan di seri terakhir. Untuk mewujudkan mimpi hat-trick gelar, satu syaratnya adalah Bagnaia harus selalu menang dalam sprint dan balapan utama, sedangkan Martin selalu berada di luar posisi 6 besar. Pembalap Repsol Honda, sekaligus rekan Bagnaia di VR46 Riders Academy, Luca Marini, menyebut sulit bagi sang juara bertahan untuk menjadi juara lagi musim ini. Adik Valentino Rossi itu bahkan menilai Bagnaia mau tidak mau harus memancing Martin agar membuat kesalahan. Ini bukan momen yang mudah bagi Pecco. Saya pikir Barcelona bisa lebih menguntungkannya daripada Valencia, tetapi tidak cukup bagi dia untuk memenangi kedua balapannya. Dia harus memaksa Martin untuk melakukan kesalahan. Semua tekanannya ada pada Martin sekarang, dan cuma dia yang bisa kehilangan kesempatannya. Jika Pecco memainkan kartunya pada Jumat dan Sabtu, kenapa tidak? Kita harus selalu percaya, kata Marini dilansir GP1. Sayangnya, dalam hal memengaruhi lawan, Bagnaia tidak selihai Valentino Rossi yang dikenal ahli dalam siwar di dalam maupun luar lintasan. Salah satu kualitas The Doctor adalah mampu mengganggu lawan dalam balapan tanpa harus menyenggol mereka hingga terjatuh. Satu contohnya adalah saat kemenangannya di Laguna Seca 2008. Melawan Casey Stoner yang punya pace lebih gila, Rossi terus mengajak sang lawan terlibat dalam dogfight hingga tidak dapat menggunakan jalur lomba idealnya. Stoner keki dibuatnya. Selain karena overtake ikonik di tikungan corkscrew, Stoner menuding Rossi melakukan brake test alias sengaja mengerem lebih awal sehingga dia kaget dan terjatuh. Taktik Rossi untuk melawan secara agresif dipakai Martin pada balapan MotoGP Malaysia kemarin dengan terus berusaha menyalip Bagnaia yang lebih cepat pada 3 lap pertama. Namun, perlawanan Martin tidak membuat Bagnaia khawatir karena percaya diri dengan ritme di atas rata-ratanya. Bahkan, Nuvola Rosa sejatinya bisa memanfaatkannya kalau mau. Saya bukan orang yang melakukan permainan semacam itu. Saya hanya menikmati balapannya. Bagaimanapun, bahkan jika mereka menyusul kami saat itu, saya tidak akan menyukainya. Itu bukan cara saya. Saya pikir itu bukan cara yang tepat untuk menang. Saya adalah pembalap yang bersih dan seorang atlet sejati. Saya tidak akan pernah memelankan kecepatan untuk membiarkan pembalap lainnya mendekat, kata Bagnaia setelah balapan MotoGP Malaysia. Sportivitas memang harus dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Namun, seperti kata pepatah, semuanya adil dalam percintaan dan peperangan. Hal terjauh yang mau dilakukan Bagnaia adalah dengan memberi slipstream ke pembalap lain di kualifikasi agar Martin start dari posisi sejauh mungkin. Fabio Quartararo terlihat beberapa kali mengintip bagaimana motor Ducati bekerja, seperti yang terjadi pada seri balap MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika. Quartararo tampaknya benar-benar penasaran apa yang membuat motor Ducati begitu cepat dan sulit untuk ditandingi. Fabio Quartararo memang dilanda kesulitan untuk bersaing di barisan depan dalam 2 musim terakhir ini. Meski begitu, harapan mulai terlihat jelang akhir MotoGP 2024. Quartararo mulai menunjukkan taji dari motor WZ RM1, tepatnya pada seri balap di sirkuit Sepang, Malaysia, beberapa waktu lalu. 2 pembalap Yamaha, yakni Quartararo dan Alex Rins, bahkan berhasil menembus babak kualifikasi 2 dan kompak finish di 10 besar pada balapan MotoGP Malaysia 2024. Quartararo sendiri melakoni balapan terbaiknya di Malaysia dengan raihan finish ke-5 dalam sprint dan ke-6 pada balapan panjang. Raihan tersebut tak lepas dari tangan dingin direktur teknis baru yang didatangkan dari Ducati, yakni Massimo Bartolini. Dia bekerja keras dan saya terus meminta informasi darinya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di tempat ia bekerja sebelumnya, di Ducati. Bersama-sama mereka bekerja dengan sangat baik dan Anda bisa melihat langkah maju di lintasan, ujarnya. Quartararo senang
dengan kedatangan orang-orang dari Ducati yang bergabung ke tim Garputala. Andrea Dovizioso bahkan juga pernah menjajal motor YZR M1 sebagai pembalap penguji. Mereka, Yamaha, telah dan sedang melakukan semua yang saya minta. Melihat usaha mereka tidak akan menyenangkan untuk pergi, kata Quartararo. Motor yang dilengkapi dengan mesin V4 ini akan segera memulai debutnya di lintasan. Segala sesuatunya tampak berjalan ke arah yang benar, tetapi Quartararo lebih tertarik pada hasil. Saya ingin melihat motor ini siap dan yang terpenting, motor ini bekerja dengan baik, ujar Quartararo. Rasa ingin tahu yang besar dari Quartararo terhadap motor Ducati ternyata ada misi baliknya. Quartararo mengharapkan motor Yamaha bisa kembali bersaing secara kompetitif, terlebih dengan bantuan dari orang-orang yang pernah memiliki pengalaman di Ducati. Musim depan, Yamaha akan kembali terbantu dengan kehadiran tim Pramac Racing. Tim satelit baru dari Yamaha itu akan menguji motor YZR M1 pada tes MotoGP di sirkuit Catalunya, Barcelona, Selasa 19 November mendatang. Yamaha bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk pengembangan prototipe motor mereka. Johann Zarco mengungkap strategi curang Pedro Acosta dalam mencetak putaran lap, seperti yang ditunjukkannya di MotoGP Malaysia 2024 beberapa waktu lalu. Kejadian itu terjadi pada sesi kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Di mana Johann Zarco berada di belakang Pedro Acosta saat mencoba mencetak waktu. Pada awalnya, Zarco telah mencoba mencetak lap time, namun gagal mempercepat catatan waktunya, dan kemudian ia mencoba solusi lain pada stint keduanya. Nah, pembalap asal Prancis itu memutuskan untuk mencoba membuntuti pembalap lain demi memperbaiki lap time-nya. Zarco pun mengincar Acosta, yang menurutnya tampil lebih baik dan bisa lebih kencang darinya kala itu. Ia pun mencoba membuntuti pembalap tim Gasgas Tech 3 itu di pit lane. Namun siapa sangka bahwa bintang muda KTM itu tak bisa dibuntuti. Di sana Zarco pun sadar bahwa Acosta baru saja memainkan strategi cerdas yang jelas melanggar aturan, yakni dengan melaju melebihi batas kecepatan 60 km per jam di pit lane. Setelah ban pertamaku, aku tak tahu caranya bisa lebih kencang dan aku ingin membuntuti pembalap lain. Kurasa ia mematikan speed limiternya, ia melakukannya 2 kali, kata Zarco dari paddock GP. Jadi, Acosta dengan sadar dan sengaja melaju, melebihi batas kecepatan, demi bisa membuntuti pembalap yang ada di depannya dan mencari towing. Meski curang dan melanggar aturan, Zarco menilai strategi Acosta tersebut sangat cerdas, mengingat konsekuensi dari pelanggaran itu tidak fatal, asal lajunya tidak membahayakan. Pelanggaran batas kecepatan di pit lane hanya berupa denda senilai €1.500 atau senilai sekitar 25 juta rupiah.